Pemirsa, tepat 2 tahun Kabinet Indonesia Maju, kinerja Menteri Jokowi wujudkan visi misi Presiden semakin disorot, terlebih Indonesia masih berkutat dengan pandemi. Tapi jelang tahun politik, ramai nama Menteri Jokowi justru masuk bursa Capres 2024. Publik pun dibuat khawatir nantinya para menteri tak bisa kerja tuntas, tapi malah cari popularitas. Untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat politik Hanta Yuda. Selamat pagi Mas Hanta, salam sehat. Selamat pagi Eva. Iya, Mas Hanta, setidaknya ini ada 7 nama menteri ini Mas yang disebut-sebut masuk dalam berbagai survei kandidat Capres. Nah, tanggapan Anda melihat fenomena 2 tahun Kabinet Indonesia Maju yang diwarnai menteri masuk bursa Capres? Ya, menteri ini memang salah satu panggung strategis ya, biasanya menjelang Pilpres, dan trennya hari ini kalau saya analisa ada 3 jalur yang potensial strategis untuk menuju sebagai eskalator politik potensial menuju 2024. Satu yang paling strategis adalah gubernur, terutama gubernur Pulau Jawa. Yang kedua ada ketua umum partai yang mengantongi tiket capres atau cawapres. Dan yang ketiga adalah panggung bernama menteri yang sedang bertarung, yang sedang menjalankan tugas amanah dari presiden atau amanah rakyat di kabinet. Jadi menteri ini memang adalah panggung strategis. Dia karena tren tadi itu yang saya bilang, dia bisa atraktif untuk menampilkan secara politis maupun secara teknokratis kinerja kerjanya. Yang kedua, berpotensi mendapatkan sorotan publik melalui media yang juga sangat tinggi. Apalagi ketiga, kalau kemudian itu diberi ruang politik oleh presiden, dan terbelah ya nanti Eva, ada yang memang didukung oleh presiden, beri kesempatan, didukung dalam petik itu diberi kesempatan, beda dengan yang misalnya gerbongnya beda dengan presiden seperti SBY dan menjadi menteri Megawati beberapa tahun silam, kemudian justru maju menjadi presiden dan seterusnya. Yang menjadi catatan penting adalah apa dampak negatif atau mudarat politik ketika menteri yang jauh-jauh hari, setengah perjalanan pun belum sekarang untuk menjalankan tugasnya sebagai menteri, maka yang paling berpotensi dirugikan pasti publik. Satu, akan pecah fokus. Kenapa pecah fokus? Karena logikanya seorang menteri membantu secara proporsional presiden itu dia bekerja berbasis pada basis topangan bernama teknokratis. Jadi kerja-kerja profesional, teknokratis. Bukan sepenuhnya kerja politik, beda dengan presiden, beda dengan ketua umum partai. Tapi dia lebih banyak berpikir urusan politik, kepentingan politik dan pencitraan publik. Jadi pencitraan publik dan kepentingan politiknya lebih tinggi dominasinya ketimbang pekerjaan teknokratik. Itulah yang memberikan mudarat politik, menyebabkan pelayanan menjadi turun kepada masyarakat, yang dirugikan adalah masyarakat. Saya kira itu soal ketegasan presiden terhadap menteri-menteri yang semacam ini. Yang kedua, potensi abuse of power-nya juga besar. Ada istilah politik gentong babi dan sebagainya, itu yang dalam tanda petik, ya itu juga saya kira menjadi sorotan penting bagi kita untuk mengawal. Jangan sampai menteri-menteri yang sedang menjabat itu berpotensi memanfaatkan jabatannya, apakah SDM, anggaran, fasilitas, dan sebagainya, untuk kepentingan politik praktisnya menuju 2024, itu juga memberikan dampak negatif yang harus diantisipasi. Itu berpulang pada sekira ketegasan presiden sebagai pemilik hak prerogatif. Kalau ada menteri yang sudah melampaui, maka harus ada ruang presiden bisa mereshuffle kapanpun. Yang kedua, tentu publik kita semua berkepentingan untuk menyampaikan aspirasi, tekanan, dorongan untuk kepada menteri-menteri yang tidak tertib atau tidak menjalankan sesuai konstitusi dan apa yang digariskan oleh presiden dalam visi misi presiden. Begitu Eva. Oke, ini tadi Anda sampaikan bisa memecah fokus, memecah kongsi koalisi juga nggak terlalu dini? Berpotensi, apalagi semakin mendekati itu presiden semakin, kalau presidennya tidak kuat, tidak terlalu berhati-hati, kan nanti berpotensi ditinggal sendiri. Artinya beda presiden incumbent periode pertama yang akan bertarung, itu presiden di puncak pengaruh politiknya. Semua para menteri, apalagi menteri yang ketua umum partai, itu akan memiliki pengaruh kuat seorang presiden. Tetapi kalau presidennya sudah periode kedua, yang sudah sunset, yang sebentar lagi akan berganti, maka itu berpotensi semakin lemah pengaruh seorang presiden di hadapan para anggota kabinetnya, terutama yang menteri, dan berpotensi memecah koalisi. Jadi ada 2 koalisi kan, ada koalisi yang sedang berlangsung saat ini, ada
7 atau 8 partai mendukung Jokowi, tetapi di saat yang sama 7 sampai 8 partai ini punya mimpi yang berbeda di 2024. Ada yang sudah melakukan komunikasi, misalnya Gerindra dan PDIP bicara tentang kemungkinan koalisi. Kemudian ada partai lain juga sudah mulai memikirkan koalisi dan menimang figurnya. Ketumnya sudah. Jadi akan ada ketersimpangan kepentingan, mimpi politik yang berbeda-beda, dan itu semakin mengancam soliditas kabinet, soliditas koalisi, dan konsolidasi pemerintahan secara umum. Jadi presiden harus betul-betul piawai dan mengelola ritme konsolidasi ini. Dan potensi pecahnya koalisi sangat besar kalau tidak diantisipasi, misalnya soal yang saya katakan tadi, betul-betul mengutamakan tugasnya sebagai menteri. Beda ceritanya, dia fokus sebagai menteri, kemudian itu dilihat oleh publik, ini dampak positifnya ya. Dampak positifnya para menteri maju itu, mereka melakukan kompetisi positif, Eva. Semua pengen menunjukkan kinerja sebaiknya, tapi berdasarkan fakta, memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publiknya, dan hasil kinerjanya, kerja-kerja profesionalnya bisa dinikmati oleh publik, dan itu memberi dampak. Itu positif, begitu. Soal pengaruh tadi Anda sempat singgung di awal juga, Mas Hanta, fenomena ini memunculkan khawatiran munculnya politik gentong babi nih, atau indirect campaign, pakai dana publik untuk kepentingan popularitas pribadi. Nah, apa yang harus menjadi catatan, Mas Hanta? Ya, yang paling penting karena seorang menteri itu adalah pembantu presiden, dalam bahasa konstitusinya kan pembantu presiden. Sehingga saya kira presiden harus memiliki garis-garis yang tegas kepada para menteri yang akan bertarung, meskipun tentu presiden memberi kesempatan kepada beberapa menteri misalnya untuk melakukan kerja-kerja politik, itu harus ada betul-betul kalau ada menyerempet ke sana, mengarah potensi melakukan penyimpangan semacam itu, maka presiden harus segera melakukan reshuffle kabinet atau mengganti si menteri, karena kalau tidak itu akan memberikan dampak negatif kepada presiden, pada pemerintah pada umumnya, memberikan disinsentif secara elektoral, memperburuk citra pemerintah, citra presiden. Maka harus segera, saya kira, daripada mencederai atau merusak citra presiden dan citra pemerintah pada umumnya. Sehingga ranah utamanya adalah koridor politik yang dibuat oleh presiden. Yang kedua, saya kira juga publik, kita semua, media terutama, harus memantau, menyuarakan suara publik, kemungkinan potensi itu harus kita pantau lebih ketat, agar jangan sampai pemanfaatan dana publik untuk kepentingan politik salah satu. Ditambah tentu kita berharap juga penyelenggara seperti KPU agak sulit masuk di ranah ini, kan belum ada capres yang resmi, yang siapa secara definitif begitu. Baik, kita pantau lebih ketat dan sekali lagi kembali ke koridor politik presiden ya. Terima kasih pengamat politik Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat.